Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kepada yang terhormat Ustadz Yusman Dawolo selaku owner Pusat Bekam Ruqyah, pembina Rumah Infak, Tafiz Gaza, dan Al-Quran University. Dan kepada yang terhormat Ustadz Yahya selaku pimpinan Tafiz Gaza, dan kepada yang terhormat Ustadz Umar selaku pimpinan Al-Quran University, dan yang terhormat Ustadz Sukma Wijaya selaku pimpinan di Pusat Bekam Ruqyah. Dan untuk teman-teman semua yang mengikuti kajian subuh ini, saya hormati pula hadirin yang saya hormati. Marilah kita awali pagi ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara kajian subuh ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ya, hadirin saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membawakan susunan acara pada kajian subuh ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah, dan yang keempat adalah doa serta penutup. Demikianlah serangkaian acara kajian pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Syahid. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah. والذين هم عن اللغو معرضون.
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Zahid yang telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menambah keberkahan dan kelancaran untuk acara pengajian di pagi hari ini. Amin, amin. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah atau isi kajian ini akan dibawakan oleh pimpinan Direktur Pusat Bekam Ruqyah, yaitu Ustadz Sukma Wijaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mendengarkan teman-teman semua terkait salamnya. Boleh diaktifkan dulu mute-nya biar sama-sama saling mendoakan yang satu dengan yang lainnya.
Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu khaira yufaqihu fiddin." Yang saya hormati guru kita bersama, ya ini Ustadz Yusman Dawolo, yang alhamdulillah beliau sedang di Tanah Suci, sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan bersama semoga beliau diberikan kesehatan selalu dalam menunaikan ibadah di Tanah Suci dan bisa kembali ke Indonesia pastinya dengan haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. 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 Yang saya hormati Manajer SDM Pusat Bekam Ruqyah, Ustadz Arif Nur Aziz, yang alhamdulillah dengan acara-acara yang beliau buat ini semoga menjadi keberkahan untuk kita semua untuk terus mengharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pula teman-teman manajer Pusat Bekam Ruqyah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hormati teman-teman kepala cabang Pusat Bekam Ruqyah yang selalu berjuang dengan istiqomah untuk selalu memberikan hal-hal yang positif kepada timnya. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh karyawan Pusat Bekam Ruqyah, teman-teman kasir, teman-teman terapis, teman-teman marketing yang telah mencurahkan semua ide-idenya, semua kebaikannya untuk sama-sama memajukan dakwah Tibun Nabawi. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya itu akan menjadi amal soleh untuk kita semua yang akan menjadi pemberat di yaumil hisab nanti, bahwa kita adalah bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam. Menjadi seorang Islam adalah nikmat yang luar biasa. Karena kita akan bisa mengenal mana baik, mana buruk. Kita akan bisa mengetahui mana halal, mana haram. Sehingga pola kehidupan kita akan terjaga. Pola kehidupan kita akan teratur. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman Pusat Bekam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya mulai, kita ingin ada interaksi, ya. Jadi teman-teman interaksinya bisa melalui chat, ya.
di Zoom ini ada chat, ada pesan. Jadi teman-teman bisa ketikkan pesannya di sana jika ada pertanyaan. Lalu jika nanti saya juga ingin berinteraksi, teman-teman bisa menjawabnya langsung melalui chat ya. Sehingga tetap ada interaksi tapi tidak melalui suara. Karena khawatir nanti mengganggu teman-teman yang lain ya. Jadi suaranya bisa di-mute-kan dan untuk chatnya bisa dicoba ya. Nah, saya dengan satu pertanyaan, apakah teman-teman di pagi ini ingin menjadi orang yang sukses? Jawab saya gitu di chatnya. Coba dites. Waktunya 10 detik saya coba. Siapa yang ingin menjadi orang yang sukses? Nah, ini udah ada Mihat, udah ada Ahmad Ginanjar, bilang saya, sudah ada Ustadz Yadi, ada Suparman, pada bilang saya. Oke, terus. Masih ada tersisa 5 detik lagi. Nah, semoga yang bilang saya Allah kabulkan ya di bulan yang penuh berkah ini. Ke depan teman-teman menjadi orang yang sukses. Ya, baik kita mulai. Tema kita pada pagi hari ini insya Allah adalah terkait pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Kenapa tema ini saya bawa? Karena kita sebagai seorang muslim harus memiliki nafsiyah Islamiyah yang kokoh. Apa itu nafsiyah Islamiyah? Ya, nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Karena pada dasarnya kita telah banyak belajar, telah banyak kita tumbuh, telah banyak kita mengetahui ilmu-ilmu Islam. Hanya saja ketika kita telah berinteraksi di tengah-tengah umat, ketika kita telah berinteraksi sesama teman-teman dalam pekerjaan, atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kita sering melihat masih banyak orang-orang di luar sana yang sepertinya kita sulit membedakan apakah dia seorang muslim ataukah bukan. Dan kita baru bisa mengetahui dia seorang muslim ketika ketemu di masjid, ketemu di musola, sedang melaksanakan sholat. Wah, kita baru mengetahui, wah ternyata dia seorang muslim. Tapi ketika kita tidak menemuinya di masjid ataupun di musola, kita bingung membedakannya. Interaksi yang kita lakukan, apakah dengan sesama muslim atau bukan. Seperti itu teman-teman. Karena nanti yang bisa membedakan kita sebagai seorang muslim itu terlihat dari syaksiyahnya. Apa itu syaksiyah? Syaksiyah itu kepribadian. Ya, karakter, ya, kepribadian, karakter atau tabiat, wataknya gitu. Seseorang itu bisa terlihat dari sana. Nah, syaksiyah ini dibentuk oleh dua hal, teman-teman, yaitu ada akliyah dan nafsiyah. Gitu. Jadi kepribadian yang ada pada diri kita pada dasarnya dibentuk oleh dua hal ini, yaitu akliyah dan nafsiyah. Akliyah itu pola pikir, ya, yaitu cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Cara mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan kaidah tertentu yang diyakini atau diimani. Nah, ini akliyah, itu pola pikir. Pola pikir aja tidak bisa membentuk sebuah kepribadian. Ada lagi namanya nafsiyah. Nafsiyah itu pola sikap, yaitu cara yang digunakan untuk memenuhi tuntutan naluri dan kebutuhan fisik berdasarkan kaidah yang diyakini atau diimani. Nah, apabila keduanya menyatu, akidah akliyah ini, ya, akidah nafsiyah ini, kepribadian. Jadi kepribadian yang ada di diri kita itu terbentuk dari akliyah, pola pikir, dan nafsiyah, yaitu pola sikap. Sehingga nanti akan membentuk sebuah karakter yang muncul, karakter yang bisa dirasakan, ya, karakter yang bisa terlihat. Dan karakter ini penting bagi kita sebagai seorang muslim. Ya.
Nah, akliyah tadi itu pola pikir. Contoh, ketika kita sebagai seorang muslim, ketika ada masalah, ada problem dalam kehidupan kita, pola pikir yang kita gunakan adalah bagaimana kita memecahkan masalah tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila pola pikir itu ada dalam diri kita, maka bisa dikatakan akliyah kita adalah akliyah Islam. Tapi sebaliknya, jika kita sebagai seorang muslim ada masalah, ada problem, ada penyakit dalam diri kita, lalu kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan problem ini, maka kita mendatangi dukun, mendatangi paranormal, ya. Nah, maka itu bukan dikatakan akliyah Islam, bisa dikatakan pemikiran syirik, ya, yang justru bertentangan dengan Islam. Nah, ini akliyah ini penting, teman-teman. Begitupun nafsiyah. Nafsiyah adalah pola sikap, ya, suatu tindakan yang digunakan oleh kita yang terlihat secara fisik. Jika kita sebagai seorang muslim, kita meyakini, kita punya pola pikir bahwasannya menjaga aurat adalah kewajiban. Nah, maka pola sikapnya atau nafsiyahnya, kita benar-benar pasti menjaga aurat tersebut, terutama bagi wanita, bagi akhwat, ya. Tidak sekali-kali pun dia berani mengumbar auratnya atau bahkan menggunakan busana yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Nah, ini dikatakan nafsiyah atau pola sikapnya merujuk kepada hal-hal yang Islami, gitu. Nah, sekarang bisa kita lihat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah teman-teman, ada orang pemikirannya Islami, ya. Dia yakin Allah sebagai Tuhannya. Dia yakin Nabi Muhammad sebagai nabinya. Al-Quran sebagai kitabnya. Namun dalam pola sikapnya kok dia tidak menutup aurat misalnya. Kok dalam pola sikapnya dia masih berani bermain judi misalnya. Lalu dalam pola sikapnya kok dia masih berani berzina misalnya. Nah, maka itulah yang dikatakan nafsiyahnya telah lemah. Nafsiyahnya telah hilang dari dirinya. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim menguatkan yang namanya nafsiyah Islamiyah. Karena itu adalah bukti nyata daripada amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Jika kita sebagai seorang muslim, terlahir sebagai seorang muslim, sekolah dengan pendidikan Islam sampai jenjang yang paling tinggi, maka sudah pasti kita pasti memiliki pola pikir yang Islami atau akliyah yang Islami. Tapi belum menjamin nafsiyah kita, kepribadian kita menjadi kepribadian yang Islami. Tadi fakta di lapangan banyak kita temukan mereka yang Islam, mereka yang Muslim, tapi masih berani yang namanya bermain judi misalnya. Masih berani yang namanya berzina misalnya. Masih berani yang namanya berbohong namanya. Masih berani yang melakukan tindakan-tindakan yang durhaka, baik kepada gurunya, baik kepada orang yang lebih tua, maupun kepada siapapun. Perkara-perkara ini adalah kepribadian kita. Perkara-perkara ini adalah pola sikap kita. Yang bisa kita kontrol sendiri, yang bisa kita lihat sendiri, apakah nafsiyah kita melemah atau nafsiyah kita memang sedang hilang, yaitu nafsiyah Islamnya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang bermaksiat kepada Allah, maka sudah pasti kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman. Teman-teman bisa melihat berita, ya, bisa membaca di media sosial, kasus LGBT itu sedang meningkat di tahun ini, teman-teman. Pisnya menjadi transgender, ya, dan sebaliknya. Nah, ini adalah pola sikap atau nafsiyah yang telah hilang, ya, dari diri atau fitrahnya sebagai seorang manusia, gitu. Apalagi jika dia jelas-jelas seorang muslim melakukan tindakan seperti itu, ya
bisa kita katakan itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kepribadian ini penting, teman-teman. Sesungguhnya saksiyah Islamiyah tidak akan berjalan dengan lurus kecuali jika akliyahnya akliyah Islamiyah dan nafsiyahnya nafsiyah Islamiyah. Memang banyak pola pikir yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mereka pola pikirnya cenderung liberal, cenderung bebas, ya, tidak terikat dengan hukum syara pola pikirnya, menganggap remeh, menganggap kecil perkara-perkara ibadah. Nah, ini pola pikir yang seperti ini bisa kita katakan adalah pola pikir yang tidak Islami. Gitu. Karena pola pikir seorang Muslim terikat dengan hukum syara. Dia untuk melakukan suatu tindakan, untuk mengambil suatu keputusan, untuk menentukan suatu hukum harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi jika dia memiliki pemikiran yang bebas, bahkan cenderung mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bisa dikatakan tidak memiliki pola pikir yang Islami. Begitupun nafsiyah, pola sikapnya ya harus Islami. Pola pikirnya Islami, dia mengetahui Al-Quran, dia mengetahui hukum-hukum yang ada di Al-Quran, ya, dia mengetahui hadis, mengetahui hukum-hukum yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, si orang ini masih berani bermaksiat kepada Allah. Misal ada perintah wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, lalu mengharamkan riba, tapi orang ini masih berani melakukan praktek ribawi misalnya. Nah, maka ini pola sikapnya atau nafsiyahnya tidak bisa dikatakan nafsiyah Islamiyah. Kenapa? Karena tadi dalam pengamalannya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Atau ketika ada perintah wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya. Haram, larangan keras bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mendekati zina. Ya, mendekatinya aja dilarang, apalagi melakukannya. Nah, mereka yang memiliki nafsiyah Islamiyah sebisa mungkin menjaga dirinya untuk tidak melakukan zina. Baik zina terhadap diri sendiri, ya, zina terhadap diri sendiri itu berusaha melakukan kemaksiatan ya dengan panca inderanya. Ya, misalnya dia berani dalam kesendiriannya menonton video porno. Itu zina untuk dirinya sendiri. Nah, berarti pola sikapnya tidak Islami. Ya. Lalu atau dalam interaksi sosial mereka berpacaran. Nah, itu zina. Ya. Berarti pola nafsiyahnya, pola sikapnya tidak Islami. Ya, karena Islam jelas aturannya, ya. Mengharamkan ya untuk mendekati zina. Larangan keras bagi melakukan zina. Dan hal-hal lainnya. Nah, sehingga saksiyah atau kepribadian yang Islami akan bisa terbentuk ya berjalan lurus ketika akliyah pola pikir kita adalah pola pikir yang Islami yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan nafsiyahnya, pola sikapnya dalam pengamalannya dia juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Berjalan berbarengan. Nah, maka itu akan nikmat, ya, akan kuat, akan kokoh, teman-teman. Yang perlu digarisbawahi bahwasannya akliyah dan nafsiyah, pola pikir dan pola sikap yang Islami, keduanya harus dibentuk, teman-teman. Bukan hanya salah satunya. Tidak bisa kita terus-terusan belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, tapi dalam pengamalan kita tidak mengamalkan. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Keduanya benar-benar harus dibentuk. Apa yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan di Sunnah, kita upayakan, kita jalankan dalam pola sikap kita, dalam kepribadian kita sehari-hari. Islam, Masya Allah, teman-teman. Islam memberikan pengajaran yang sangat indah. Islam mengajarkan kita ketika bertemu dengan sesama Muslim, wajib mengucapkan salam. Ya, menjawabnya juga wajib.
ya disarankan, diperintahkan ya ketika temu sesama muslim ucapkan salam. Nah, itu bisa kita amalkan ketika kita mulai bertemu dengan rekan kerja. Datang ke klinik. Harus itu. Ya, mengucapkan salam, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan kepala cabang. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum Baihaqi. Ya, Assalamualaikum Rian misalnya. Ketika kita berpikir bahwasannya ketika ketemu dengan sesama muslim kita harus mengucapkan salam, ya. Lalu bagi muslim yang mendengarkan berkewajiban menjawabnya, ya. Nah, itu adalah pola pikir akliyah Islamiyah. Sehingga dalam pola sikap kita akan melakukan tindakan tersebut. Nah, ini harus dibentuk. Gitu. Jangan hanya kita berpikir, oh iya, ketika ketemu dengan seorang muslim memang harus jawab salam. Tapi ketika sudah ketemu, malah tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, artinya ini tidak berjalan, tidak terbentuk nafsiyahnya. Gitu. Apalagi, dalam Islam kita mengetahui bahwasannya memberikan senyum adalah sedekah. Ya. Memberikan senyum adalah sedekah. Sedekah, saya tanya amal baik atau amal buruk? Silakan jawab di chat. Sedekah ini amal baik atau amal buruk? Amal baik. Nah, kalau teman-teman mengetahui bahwa sedekah amal baik, berarti udah kebentuk ya pola akliyahnya. Pola pikirnya sudah terbentuk di sana. Nah, tapi ketika teman-teman di lapangan ya, di masyarakat tidak senyum ketika bertemu dengan saudaranya, maka nafsiyahnya atau pola sikapnya ya itu belum dibentuk oleh teman-teman. Ya, teman-teman masih abai, masih acuh. Nah, inilah yang nanti akan melemahkan nafsiyah. Ya, padahal itu bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Seperti itu. Atau di sini teman-teman mengetahui boleh nggak seorang muslim itu marah-marah misalnya? Ya. Boleh tidak marah buat seorang muslim? Marah-marah nggak jelas, marah-marah tanpa suatu hal yang dibolehkan dalam syara, ya. Kan kalau dalam Islam itu boleh marah ketika agama dihina, ketika Rasul dihina, ketika Tuhan dihina, ya. Tapi ini nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kesel aja sama orang tersebut. Nah, itu boleh nggak dalam Islam? Coba jawab di chat. Iya. Tidak boleh. Nah, artinya ketika itu sudah teman-teman ketahui, berarti teman-teman telah memiliki yang namanya pola sikap, ya, atau nafsiyah Islamiyahnya sudah terbentuk, teman-teman, ya. Materinya sudah kelihatan lagi ya. Tadi katanya ada yang bilang hilang. Aman. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara membentuknya, teman-teman? Ya, tadi katanya nafsiyah itu harus dibentuk, ya, benar, harus dibentuk. Cara pembentukannya yaitu pertama membentuk dan mengokohkan akidah Islam pada individu. Nah, pembentukannya dengan membentuk dan mengokohkan akidah Islam pada individu. Yang kedua, menjadikan akidah Islam ya sebagai asas bagi akliyah dan nafsiyah. Gitu. Nah, membentuk akidah dalam individu ini perlu mengaji, teman-teman. Ya, perlu seorang guru. Jadi kita jangan menutup diri, merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki.
ya, sempatkan ketika mungkin di waktu-waktu senggang, ketika bekerja, ya, ataupun setelah pulang kerja, ya, ataupun ketika di hari libur, manfaatkan waktu itu untuk kita terus belajar, ya, belajar ilmu Islam, karena itu nanti bisa membentuk dan mengokohkan akidah Islam kita, gitu. Tapi kalau kita belajarnya hanya sebatas 12 tahun, ya, di bangku sekolahan, lalu setelah itu terjun dalam dunia kerja, saya katakan pasti teman-teman akan melupakan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dalam 12 tahun itu. Lambat laun akan mulai hilang, mulai lupa bahkan. Gitu. Nah, makanya pentingnya bagi kita seorang muslim aktif dalam belajar, aktif dalam menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama, ya, ilmu akidah Islam. Gitu. Nah, kajian subuh ini hanyalah sebagian kecil, ya, dari cara kita untuk membentuk dan mengokohkan akidah Islam, teman-teman. Karena di sini kita kembali membahas Al-Quran. Tadi Ustadz Syahid, ya, telah membacakan Al-Quran yang sangat indah dari surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 sampai ayat 11. Nah, coba teman-teman baca kembali. Teman-teman baca artinya di sana. Di sana Allah memberikan sebuah kabar yang sangat baik, bahwasannya orang-orang beriman, ya, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang mukmin, gitu kan, akan diberikan sama Allah warisan. Apa warisan itu? Yaitu surga Firdaus, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman sekarang ini misalnya anak konglomerat, ya, orang tuanya orang tua paling kaya. Di sini ada yang anaknya Elon Musk, ya, pemilik Tesla. Nah, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ada ya, alhamdulillah. Nah, itu bisa dikatakan kekayaannya tidak habis 7 turunan. Memang kekayaannya tidak habis 7 turunan, namun kitanya yang habis duluan. Ya, artinya tidak kekal. Tapi ketika Allah telah mewariskan kita yang namanya surga Firdaus, itu kekal selama-lamanya. Milih mana? Milih diwarisi surga Firdaus atau memilih menjadi anaknya Elon Musk? Nah, dua-duanya surga Firdaus, iya. Surga Firdaus dong. Jangan Andre Firdaus, ya. Andre Firdaus beda lagi itu. Nah, yang kedua, menjadikan akidah Islam, ya, sebagai asas bagi akliyah dan nafsiyah. Nah, tadi akidah Islam itu ya rujukannya kepada Al-Quran, kepada Sunnah, gitu ya teman-teman, ya. Itu menjadikan asas, menjadikan dasar, ya, bagi pola pikir kita dan pola sikap kita. Yaitu dengan cara hanya mau mengambil keputusan tentang benda atau tentang perbuatan sesuai dengan hukum syara. Kita lihat hukum syara itu kan ada halal, ada haram, ya, ada makruh, ada mubah, gitu kan. Nah, itu kita lihat dari situ. Sekiranya memang ini haram, ya sejauh mungkin kita tinggalkan. Ya, jika ini halal, ya kita lakukan. Jika ini sunnah, ya kita kerjakan. Ya, nah kita punya prioritas di sana, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang haram seperti misalnya berzina justru kita lakukan. Nah, berarti asasnya bagi akliyah dan nafsiyah kita itu tidak berdasarkan akidah Islam kalau seperti itu, teman-teman. Jadi harus gunakan itu, gunakan akidah Islam. Kita terikat dengan hukum syara, ya. Dan juga hanya memenuhi tuntutan naluri dan kebutuhan fisik sesuai dengan hukum syara. Nah, tuntutan naluri ini apa, teman? Tuntutan naluri ini fitrahnya manusia yang Allah berikan kepada manusia. Ada 3, ya, yaitu ada namanya naluri seksual. Ya. Allah menciptakan manusia, Allah berikan pula naluri, yaitu ada naluri seksual. Ya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki naluri tersebut, pasti memiliki. Ya, mereka memiliki hawa nafsu. Ya, baik kepada pasangannya, kepada lawan jenis, gitu kan. Nah, ini naluri seksual. Lalu bagaimana jika ada laki-laki cinta ke laki-laki, Ustaz? Nah, itu juga dia sebenarnya sedang memenuhi tuntutan nalurinya, naluri seksualnya. Ya, hanya saja tadi tidak berdasarkan akidah Islam, teman-teman. Sehingga itulah yang dikatakan homo, sehingga itulah yang dikatakan gay. Nah, sekarang sedang marak terjadi, ya.
orang itu laki-laki berpenampilan wanita. Nah, itu sebenarnya fitrahnya memang ada, dia itu memiliki naluri. Cuman ketika nalurinya tidak didasarkan berdasarkan akidah Islam, mereka menganggap ini hal yang biasa, ini sebuah kebebasan, ini sebuah hak asasi. Nah, maka yang terjadi seperti itu, teman-teman. Pelarangan terhadap syariat. Nah, itu naluri. Naluri seksual itu ada. Ya. Kita suka dengan lawan jenis, kalau kita sebagai seorang muslim, pasti kita akan menghalalkannya, teman-teman. Dengan cara menikahinya. Dan prosesnya harus berdasarkan akidah Islam. Tidak bisa prosesnya dengan pacaran, dengan apa namanya, dengan PDKT, dengan melakukan hal-hal yang dilarang seperti bersentuh-sentuhan, berjalan bareng, berkholwat, ya. Nah, itu kan tidak berdasarkan akidah, ya, tidak berdasarkan syariat Islam. Islam melarang itu. Tapi ketika kita melakukannya dengan tuntutan ingin memenuhi kebutuhan naluri kita, nah, itu. Kenapa? Karena naluri ini menuntut diri kita, menuntut jasmani kita. Ya, kalau belum dilakukan rasanya belum tenang. Kalau belum dilakukan rasanya belum rileks tubuh ini. Nah, itu nalurinya seperti itu. Ya. Nah, ini yang sudah berumah tangga, itu akan terasa sekali misalnya. 1 minggu aja tidak dikasih, ya. Nah, itu nalurinya memaksa, meminta. Gitu. Ingin menyalurkan itu, ya. Yang belum berumah tangga di skip dulu. Nah, lalu yang belum berumah tangga juga sama, memiliki naluri, memiliki hasrat, ya, hasrat seksual dia memiliki, ya. Jika dia seorang muslim dia tahan, dia puasa, ya, gitu kan, agar tidak melakukan tindakan zina misalnya. Tapi jika dia tadi pola pikirnya tidak islami, lalu pola sikap tidak islami, ya dia mau tidak mau, dia pacaran, terus dia berzina. Nah, itu tuntutan naluri. Itu naluri yang pertama, adanya naluri seksual dalam diri kita sendiri, dalam diri manusia itu ada namanya naluri seksual. Kalau bahasa Arabnya disebut gorizatun nau, ya. Lalu naluri yang kedua yang Allah fitrahkan kepada kita sebagai seorang manusia itu ada namanya naluri gorizatul baqo, ya. Naluri mempertahankan diri. Coba kalau teman-teman dipukul oleh temannya, apa yang dilakukan? Apakah mengucapkan terima kasih? Pasti timbul emosi. Misalnya di sini ada nah, misalnya di sini ada Mas Roni, ya, Mas Roni Ramadan ditepuk kepalanya, ditakol kepalanya sama Mas Saifur Rahman misalnya, sekuat-kuatnya pakai bata, jebret aja. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Roni? Apakah mengucapkan terima kasih Mas Saiful? Tidak, ya, pasti Mas Roni ini ngamuk, marah, ya, palanya udah benjol, berdarah-darah, apa-apaan lu, kalau gue ditakol gitu kan. Nah, emosional itu, ya, atau naluri tadi itu fitrahnya manusia, ya. Kalau manusia di muka bumi ini tidak memiliki naluri gorizatul baqo, mempertahankan diri misalnya, ya, lemah semua kita, gitu. Itu dalam penjagaan diri, emosional muncul, membela diri kita, itu memang ada, gitu. Cuman tadi jika naluri ini, ya, tidak berjalan baik dengan akidah maupun nafsiyah Islam, maka yang timbul apa? Dendam. Dendam 7 kesumat, ya. Pokoknya 7 turunan nggak hilang-hilang tuh dendamnya. Ya. Jadi Roni ini marah sampai berkelanjutan, sampai berabad-abad marahnya, sampai cucunya apanya juga masih marah terus kepada Saifur Rahman. Nah, inilah yang dilarang oleh Islam, gitu. Dan termasuk bekerja, teman-teman. Bekerja adalah bagian daripada pemenuhan, ya, kebutuhan naluri mempertahankan diri, gorizatul baqo, ya. Dengan bekerja kita bisa belanja. Dengan bekerja kita bisa kuliah. Dengan bekerja kita bisa punya tempat tinggal. Dengan bekerja kita bisa menabung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di masa mendatang. Nah, ini merupakan gorizatul baqo, ya. Semua orang di dunia ini pasti bekerja, teman-teman. Kecuali mereka yang Allah berikan apa namanya cobaan, ya, seperti sakit, seperti apa. Tapi bekerjanya orang sakit, ya bagaimana dia bisa sehat, gitu. Nah, itu bekerjanya orang sakit. Nah, tapi bagi kita yang sudah sehat, bekerjanya bagaimana menghasilkan sesuatu, ya, yang bermanfaat baik buat diri kita maupun buat keluarga, orang tua. Nah, bentuk pekerja ini merupakan kebutuhan
naluri Ghorizatul Baqo, kebutuhan mempertahankan diri. Bayangkan jika teman-teman tidak bekerja, dari mana teman-teman akan bisa membeli makan? Bagaimana teman-teman akan bisa membahagiakan orang tuanya? Nah, akan sulit di sana. Nah, makanya perlu dalam bekerja pun ya, asas yang kita gunakan baik akliyah maupun nafsiyah adalah asas Islam, teman-teman. Sehingga dalam bekerja, dia bekerja hanya mengharap ridha Allah. Dalam bekerja ya, dia melaksanakan amalan-amalan soleh gitu. Tidak ada istilahnya dalam bekerja saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menghina ya, atau ibaratnya memberikan hal-hal yang negatif terhadap pekerjaannya. Nah, berarti jika itu terjadi bisa dikatakan nafsiyah atau pola sikap kita bertentangan dengan hukum syara. Sebagai seorang muslim itu harus saling support, harus saling menasehati, harus saling membantu. Nah, itulah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Ghorizatul Baqo, yaitu naluri mempertahankan kehidupan ya, atau mempertahankan diri. Yang terakhir yang Allah berikan fitrah kepada manusia yaitu berupa naluri Ghorizatul Tadayun ya, naluri bertuhan gitu. Ya. Setiap manusia itu pasti ingin mengagungkan sesuatu, teman-teman. Ya. Seorang muslim ya, sudah jelas memiliki Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita sering berdoa di kala sholat, dikala dalam kesulitan, memohon kepada Allah, ya Allah, saya lagi banyak masalah ini ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada hamba ya Allah. Nah itu bentuk doa itu, bentuk spiritual itu ya merupakan bahwa dalam diri kita itu ada namanya naluri tadayun. Ya. Ada hasrat itu. Kalau itu sudah dilakukan, tenang diri kita, tenang jiwa kita. Gitu. Tapi tadi jika seseorang ini ya gorizahnya, nalurinya bukan naluri Islam, maka apa yang dia minta? Ya, dia memohon kepada pohon, dia memohon kepada guha. Guha itu gunung yang bolong ya. Ada ke guha, terus juga ke laut, ke benda-benda yang dia anggap ini ada penghuninya. Nah itu berarti akliyah dan nafsiyah tidak akliyah Islami dalam memenuhi kebutuhan Ghorizatul Tadayunnya ya, seperti itu. Dan kebutuhan fisik sesuai dengan hukum syara. Nah, kebutuhan fisik ini dalam Islam dikenal dengan hazatul adawiyah ya. Jadi kebutuhan fisik apa? Kebutuhan fisik seperti makan, minum ya, buang air besar gitu kan. Nah, itu kan Islam mengatur itu semua, teman-teman. Enggak sembarangan cara buang air besar, tidak sembarangan cara makan, tidak sembarangan cara minum gitu. Ya, ada doanya, ada adab-adabnya. Nah, jika itu dilakukan sesuai dengan aturan syariat, maka telah terbentuklah akliyah dan nafsiyah Islami. Tapi jika tadi buang air kecilnya di depan klinik misalnya, ya, nah berarti itu akliyahnya aja tidak terbentuk dan nafsiyahnya juga tidak terbentuk. Nah ini berbahaya. Ketika akliyah Islami dan juga nafsiyah Islami sudah terbentuk, ya, bukan tidak berarti tidak pernah melakukan kesalahan, teman-teman. Ya, pasti sebagai seorang Muslim itu tempat salah, tempat khilaf, tempat lupa. Kita sudah mengkaji Al-Quran dengan baik, mengkaji Sunnah dengan baik, juga berupaya mengamalkannya dengan baik. Ya tiba-tiba khilaf, melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, wajar, teman-teman. Ya. Karena kita manusia. Nah, maka kalau dia memiliki kepribadian yang Islami, apa yang dilakukan? Segera mohon ampun ya dan berupaya tidak mengulanginya. Itu ya. Kita tahu nih bahwa kewajiban seorang muslim adalah sholat. Tiba-tiba karena kesibukan senang bermain game atau sedang bertamasya, lupa tidak sholat. Nah, maka segera mohon ampun kepada Allah dan berupaya tidak mengulanginya gitu. Ya. Nah, itu ketika memang sudah terbentuk ya akliyah dan nafsiyahnya. Bukan berarti oh ya udahlah biarin lah, nanti aja tobatnya belakangan misalnya.
masih muda ini gitu. Nah, berarti kalau seperti itu pola pikirnya belum Islami, ya. Karena Islam mengajarkan manusia itu paling dekat dengan kematian. Seharusnya menjadikan dia sadar bahwa siapa yang akan menjamin dia esok masih hidup, maka wajib baginya untuk segera mohon ampun atau bertobat ketika melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, perlu melakukan upaya peningkatan irtifah, ya, irtifah akliyah dengan penambahan sakofah. Nah, peningkatan atau irtifah ini, ya, untuk akliyah ini, ya, akliyah kan pola pikir. Nah, pola pikir hanya bisa kita dapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan, teman-teman. Baik yang berada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, gitu. Nah, di sini yaitu ada namanya sakofah. Sakofah itu ya ilmu pengetahuan, teman-teman. Ya, ilmu-ilmu pengetahuan. Teman-teman belum tahu lengkap bagaimana tata cara wudhu yang baik, misalnya tata cara sholat yang baik. Nah, maka perlu adanya penambahan sakofah, penambahan ilmu, yaitu dengan mengkaji misalnya kitab Safina ataupun kitab-kitab fikih lainnya, ya. Nah, itu yang perlu dikaji. Nah, karena perlu melakukan upaya peningkatan, ya. Jangan sampai kita hanya membahas satu bab, lalu bab lainnya kita tidak bahas, sehingga ketika ada perbedaan antara muslim satu dengan muslim lainnya, bisa kita katakan, wah ini bid'ah, wah ini tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Nah, berarti itu kita masih belum banyak belajar. Makanya perlu peningkatan sakofah, ya. Kan tidak boleh sesama muslim saling menjatuhkan, sesama muslim saling menghina, bahkan tidak boleh sesama muslim saling mengkafirkan, gitu. Lalu yang ketiga yaitu dengan peningkatan nafsiyah, ya, yaitu dengan peningkatan ketaatan perbanyak amal, ya. Jadi kalau nafsiyah itu kan tadi pola sikap. Apa yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, gampangnya ya sudah langsung kita amalkan, teman-teman. Ya. Tadi pekan lalu kita sudah belajar kewajiban berdakwah, ya. Bahwasanya Ustadz Yahya mengingatkan kita, dakwah itu bukan hanya kewajiban ulama, bukan hanya kewajiban ustadz, bukan, tapi dakwah itu kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Nah, itu akliyahnya, pola pikirnya, teman-teman. Maka kita sebagai muslim, bagaimana cara kita berdakwah? Nah, ini teman-teman perlu ketahui. Dengan kita berbusana syar'i, ya, itu sudah berdakwah, teman-teman. Karena banyak di luar sana, ya, wanita yang tidak menutup auratnya. Coba deh teman-teman pagi ini nanti berangkat ke klinik, ya. Kalau misalnya dalam satu perjalanan itu teman-teman tidak melihat aurat sama sekali, ya, japri ke saya. Berarti memang di lingkungan itu lingkungan Islami yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman baru keluar kontrakan aja ngelihat ada emak-emak misalnya nggak pakai kerudung, atau ada anak muda remaja ya, ada perempuan yang sudah balik tidak pakai kerudung, ya, dan teman-teman melihat itu di jalan di pagi hari ini, ya berarti banyak, ya, wanita-wanita di luar sana yang belum menggunakan hijab dengan baik. Nah, jadi perlu peningkatan ketaatan dengan amal, ya. Langsung aja beramal. Di lingkungan klinik, di lingkungan kerja, ya tadi mengucapkan salam, saling sapa. Nah, itu adalah peningkatan ketaatan dengan memperbanyak amal. Piket. Nah, piket dengan baik, piket dengan sungguh-sungguh, ya, benar-benar bersih. Kan karena kan kebersihan sebagian daripada iman. Itu pola pikirnya. Lalu benar-benar piketnya tidak asal goblek gitu kan. Benar-benar piket sebaik mungkin. Nah, maka itu adalah peningkatan ketaatan, ya, dengan perbanyak amal, membaca Al-Qur'an, program one day one juz, one day one ayat, setoran ke kepala cabang. Nah, itu adalah program peningkatan ketaatan dengan memperbanyak amal. Insya Allah nafsunya terbentuk. Tapi kalau teman-teman abai terhadap program-program peningkatan ketaatan, ya bisa dikatakan nanti nafsiyah teman-teman justru tidak akan bertambah, malah semakin hilang, semakin lenyap. Endingnya apa? Tidak banyak amal soleh yang kita miliki, teman-teman. Nah, ini justru hal-hal yang merugikan kita. Pentingnya meningkatkan nafsiyah Islamiyah. Kenapa penting? Karena kita tahu cobaan dakwah datang bertubi-tubi, teman-teman. Dan terus meningkat, maka harus punya kepribadian yang kokoh dalam menghadapi cobaan. Bahkan semakin kokoh setelah melewati cobaan.
Sadari pada air minum. Siap. Nah, oke. Nah, cobaan bertubi-tubi ya. Tadi kita ingin menjaga mata ini, tidak ingin bermaksiat kepada Allah, tapi tiba-tiba baru keluar klinik saja menuju pekerjaan, kita telah melihat pemandangan-pemandangan yang misalnya seksi ya. Nah, itu kan berarti cobaan dakwah yang bertubi-tubi itu. Ya. Belum lagi ingin ingin menjadi orang soleh, ingin mengamalkan Al-Quran, ya tiba-tiba pas buka HP ada aja orang-orang hiburan-hiburan di TikTok misalnya ya, atau di Instagram yang kita, wah ini lihat dulu lah sebentar, ditarik ke atas ngelihat lagi, ditarik ke atas lihat lagi, itu cobaan itu datang bertubi-tubi sehingga kita lalai lagi, sehingga kita abai lagi ya terhadap pengamalan tersebut. Nah, maka perlu punya kepribadian yang kokoh dalam menghadapi cobaan, bahkan semakin kokoh setelah melewati cobaan, ya. Nah, ini kalau kita bahas terkait cobaan ini banyak banget, teman-teman. Cobaan kita baru hanya sekedar cobaan hawa nafsu, ya. Tapi kalau cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah, ya, itu benar-benar fisik, ya, gitu. Ujiannya benar-benar fisik, ya. Rasulullah dilempari kotoran, ya, dikatakan orang tidak berakal, dikatakan orang gila. Nah, itu cobaannya seperti itu. Ya, kalau kita hanya hawa nafsu, hanya mengendalikan diri kita sendiri aja sulit gitu kan. Nah, makanya perlu adanya nafsiyah Islam. Dan juga pertolongan dalam meraih kemenangan hanya diberikan kepada kekasih Allah, ya, sebagaimana sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti dalam kehidupan ini banyak problem, teman-teman, ya. Problem terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, ada aja masalah yang timbul ya teman-teman. Gitu. Kok nabung, kok kerja sudah 5 tahun misalnya, tapi belum punya tabungan, itu problem tersendiri teman-teman. Ya, kok duit habis mulu ini misalnya ya, dan hal-hal lainnya, maka perlu kita meminta pertolongan ya dengan terus mengamalkan amalan-amalan ya nafsiyah Islamiyah gitu. Karena di surat An-Nur apa di surat Ar-Rum saya agak lupa, wa'adallahu alladziina amanu la yastakhlifannahum fil ardh. Ya, bahwasanya Allah akan menjadikan orang-orang beriman dan beramal soleh itu sebagai pemenang, teman-teman, ya. Nah, itu penting bagi kita, dengan penguatan nafsiyah insya Allah kita akan menjadi pemenang. Oke, mungkin waktunya sudah jam 6:30. Sebenarnya masih ada 10 slide lagi ya teman-teman ya. Kita lanjutkan mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini kita baru membahas 8 slide ya. Jadi pesan saya di sini bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ya nafsiyah Islamiyah atau pola sikap yang Islami, karena itu merupakan kepribadian ataupun syaksiyah ya Islam, syaksiyah atau kepribadian kita sebagai seorang muslim. Dengan kita melakukan pola pikir yang Islami, lalu pola sikap yang Islami, itu akan menjadi amal soleh untuk kita berdakwah ya. Dan itu juga sebenarnya bentuk wujud daripada dakwah kita gitu. Baik teman-teman, masih ada waktu, saya kasih satu pertanyaan ya, yang benar-benar ditutup. Jika ada yang bertanya silakan tulis di kolom chat. Satu orang saja yang mau bertanya silakan jika ada. Atau mungkin silakan bertanya, nanti beberapa pertanyaan akan saya keep, lalu akan saya bahas mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan. Yang bertanya dapat reward dari Ustaz Arif. Sesuai ini disiapin. Ayo ditunggu. Nah, ini kalau yang bertanya berarti teman-teman menyimak ini. Nah, bentuk menyimak atau bentuk kita khusyuk dalam belajar itu merupakan bentuk nafsiyah Islami, ya. Jadi kalau tadi belajarnya ataupun ikut kajiannya sambil tiduran, mohon maaf, atau misalnya ikut kajiannya sambil disibukkan dengan hal-hal lainnya, nah berarti itu kurang ahsan, teman-teman.
Apaan Ustaz, itu materinya bisa dibagikan nggak? Bisa, Pak Mas Suparman bisa. Nanti setelah kajiannya sudah saya bahas semua ya, insya Allah saya bagikan buat teman-teman. Tapi kalau sekarang tadi kita baru membahas 8 slide dari 10 slide, maka belum bisa saya bagikan. Ayo yang lain, apa izin bertanya, ara meredam hawa nafsu terhadap hal-hal yang tidak baik. Ara itu apa? Cara. Cara. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Uminah ya. Afwan, bagaimana cara meredam hawa nafsu terhadap hal-hal yang tidak baik? Sebagai seorang muslim tadi ya, cobaannya memang diberikan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini perlu kita bagi-bagi, teman-teman. Hawa nafsu ini cenderung ke gorizah yang mana? Apakah hawa nafsunya terhadap gorizatul bako, gorizatul tadayun maupun gorizatul nau, ya. Dan maka untuk memenuhi, untuk meredamnya, Rasulullah memberikan solusi yang berbeda-beda pula. Bagi mereka yang diberikan gorizatul nau, ya, naluri seksual, hawa nafsunya terhadap naluri seksual. Dulu ada riwayat seorang sahabat, ya, seorang pemuda bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku berzina? Gitu kan. Lalu kenapa membuat kamu ingin berzina? Ya tadi saya punya hasrat yang sungguh besar gitu kan, punya naluri seksual yang sungguh besar, tapi saya tidak mampu untuk menikah. Maka hal yang pertama yang Rasulullah lakukan, Rasulullah tempelkan telapak tangannya kepada hatinya. Lalu di situ Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya hilangkanlah bisikan-bisikan setannya, ya terus redakanlah hawa nafsunya. Lalu Rasulullah berpesan kepada pemuda tersebut untuk berpuasa. Nah, itu hal-hal ya untuk meredam hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Beda-beda caranya, nah makanya perlu kita mengkaji lebih dalam terkait nafsiyah Islamiyah ini gitu. Itu salah satu contoh Mbak Siti Umina. Nah, nanti kembali ke konteks hawa nafsu yang seperti apa yang ada dalam diri kita. Pada dasarnya hawa nafsu ini memang ada, maka mudah bagi kita untuk menghilangkannya yaitu dengan meminta pertolongan ataupun berdoa, yang terutama berdoa dulu kepada Allah. Gitu. Karena jangan sampai justru hawa nafsu ini dikendalikan oleh setan, ya, oleh setan membisikkan selalu kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu garis besarnya. Cuma nanti dalam aplikasinya apa nih yang harus kita lakukan, itu kembali kepada konteks di mana hawa nafsu tersebut atau hal-hal yang kurang baik itu ada pada diri kita. Baik, saya kira itu dulu karena waktunya sudah jam 6:30. Ini ada banyak pertanyaan. Ustadz Eka atau Ustadz Arif, ini pertanyaan yang ada di kolom chat ini dicatat ya, boleh di screenshot, disimpan. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya Ustadz Arif ya. Baik, untuk teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya mengikuti kajian ini. Saya doakan teman-teman insya Allah akan menjadi orang-orang sukses, akan menjadi orang-orang yang siap ya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah jelas sebagai seorang muslim itu dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya, meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita terus meningkatkan kualitas ilmu kita ya, beberapa derajat. Semoga teman-teman bisa ikut terus rutin di kajian-kajian berikutnya. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya ya, yang sedang mengalami kesulitan Allah hilangkan ya segala bentuk kesulitannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Tausiah telah disampaikan oleh pimpinan pusat bekam kita, yaitu Ustaz Sukma Wijaya. Semoga dari tausiah tersebut dapat memberi pencerahan bagi kita semua, dapat bermanfaat, serta menjadi keberkahan untuk kita semua. Oke, acara demi acara telah kita lalui.
kita lanjut ke acara di penghujung acara yaitu penutup. Ya, saya sebagai pembawa acara ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.